Berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan channel YouTube Klenteng Hoktek Tong Tarakan bersama dengan saya Biku Piadi Rotera yang kebetulan saat ini rekamannya adalah di Candi Sudamu Mahatera di Wihara Ratanawana Arama, Desa Sendangsoyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tinggal, semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari sehat semua, bahagia, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga hidupnya damai tentram, semoga tercapai cita-cita mulia. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebagai orang yang bergelut di dalam kehidupan di dalam masyarakat, maka tidak jarang kita hidup melanggar aturan-aturan. Kadang-kadang ada hal yang tidak sesuai yang kita lakukan. Ya, di ajaran Buddha, di Pancasila, sila yang pertama, Pancasila Buddhis, kita diajarkan, dianjurkan hendaknya bertekad untuk menghindarkan diri dari pembunuhan makhluk hidup. Dihindarkan dari perbuatan pembunuhan. Kadang-kadang ada pembunuhan yang disengaja, ada pembunuhan yang tidak disengaja. Lah bobotnya bagaimana, tindakannya bagaimana, kita harus paham. Lah orang melakukan pembunuhan secara umum ada dua resep, ada dua hal yang dipenuhi. Ada niat dan kesempatan. Akibatnya adalah makhluk lain kehidupannya menjadi tidak ada, yang dulunya hidup menjadi tidak hidup, menjadi mati. Nah, banyak kejahatan yang dilakukan, yang terjadi selain pencurian, ada pembunuhan, ada yang karena selingkuh, karena apa, ada mencuri apa, berujung pada akhirnya menjadi pembunuhan. Wah, supaya tidak melawan, untuk menghilangkan jejak, menghilangkan balas dendam, maka penjahat-penjahat yang keji, penjahat-penjahat yang kambuhan, ya menghalalkan segala cara melakukan pembunuhan. Ada yang istrinya dibunuh, ada yang suaminya diracun sampai mati, ada yang menyewa pembunuh bayaran, ada juga yang dia sendiri yang melakukan pembunuhan. Ada pembunuhan besar, ada pembunuhan kecil, ada pembunuhan yang sengaja dilakukan, ada yang tidak sengaja. Ada yang dilakukan karena kebencian, ada juga pembunuhan katanya atas dasar kasih sayang, daripada dia menderita berlarut-larut, ya ada suntik kematian, eutanasia itu, ya. Bunuh diri, orang lain suruh nyuntikkan apa, karena apa, dia sakit sudah tidak tertahankan. Ada juga yang dianggap normal, dianggap wajar, ini apa, pembunuhan yang dianggap wajar, misalnya nelayan itu ngambil ikan, menjaring ikan, mencari ikan di laut. Kalau dia tidak nangkap ikan, nelayan itu tidak punya mata pencarian, tidak punya keahlian, akhirnya apa, dia tidak bisa makan. Ada juga Pak Tani yang karena dipaksa oleh keadaan harus nyangkul, ya kadang-kadang ada cacing, ada apa, terbunuh. Kadang juga ya punya misalnya hewan piaraan, misalnya punya anjing atau kucing, ya, ada ini kutu anjing. Kalau kutunya anjing tidak dibunuh, anjingnya yang sengsara, dibiarkan anjingnya sengsara. Kalau kutunya dibunuh, kutu anjing dibunuh, dia melakukan pembunuhan. Nah, orang tani juga demikian. Kalau hama wereng, hama apa tidak disemprot dengan disinfektan, dengan bahan kimia, tidak panen, menjadi gagal panen. Kalau disemprot misalnya dengan bahan kimia, ya, misalnya dengan apa, itu nanti mati makhluknya. Ini kadang-kadang
Kalau yang tidak tahu bagaimana? Aduh, ragu-ragu. Terus bagaimana dalam pandangan agama Buddha, Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya, perbuatan itu semakin dilakukan karena terpaksa, berbeda kalau dengan niat yang sungguh-sungguh. Wah, saya ini harus bunuh dia karena dia merugikan saya. Dia itu makhluk itu harus saya bunuh. Saya bahagia. Ada yang bahagia di atas pembunuhan, di atas penderitaan makhluk lain. Lah, ada juga, oh saya tidak membunuh kok, saya cuma mukul, misalnya mukul anjing, ya itu anak turunnya dari pembunuhan. Ya, menyiksa anjing, mukul anjing itu juga pembunuhan. Ada juga yang seperti itu. Ya. Di masyarakat tentu banyak kasus-kasus terjadi pembunuhan, terjadi hal-hal untuk menghilangkan nyawa makhluk lain. Kalau tidak dibunuh nanti masalah berlarut-larut, dibunuh. Nah, itu orang nyuri, sudah nyuri, ngerampok, merkosa, bunuh lagi. Ya, itu kalau dilakukan dengan ini seperti itu ya tentu bahaya sekali, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Hukumnya juga berat ya, bisa 20 tahun penjara, bisa seumur hidup dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kita harus hati-hati dalam bertindak, jangan sampai kita menyebabkan kematian makhluk lain. Kalaupun itu terpaksa, harus ada kebijaksanaan untung dan rugi, baik dan buruk, bermanfaat atau tidak, itu seperti itu. Nah, semakin dilakukan dengan niat, setelah melakukan niat dengan berpikir, setelah berpikir bertindak, akibatnya barang itu meninggal, makhluk itu meninggal, ya itu sudah termasuk pembunuhan. Semakin tinggi jenis moralitas yang dibunuh, semakin berat karma buruk yang akan ditanggung, karma buruk akibat dari perbuatan. Membunuh misalnya kutu tentu berbeda akibatnya kalau kita membunuh manusia. Cari ikan karena ini memang mata pencariannya sebagai nelayan, ya tentu berbeda kalau membunuh, sengaja membunuh, misalnya membunuh orang, membunuh suami, membunuh istri, membunuh tentu lain lagi. Sama-sama membunuh manusia. Kalau di dalam Buddhis, moralitasnya bagaimana? Pencurian, pembunuhan, orang yang mempunyai moralitas, tingkat moralitasnya bagaimana? Misalnya bunuh pencuri, bunuh penjahat, dengan membunuh orang tua, dengan membunuh Buddha, melukai seorang Buddha, membunuh guru, tentu berbeda bobot karmanya, karma buruknya tentu berbeda. Kalau di ungkapan umum kan ada membunuh ayah dan ibu, itu adalah perbuatan yang benar-benar biadab, benar-benar tidak termaafkan, nanti menjadi intipnya neraka, menjadi keraknya neraka. Kalau di agama Buddha nanti bisa masuk neraka awiji, neraka yang paling menyakitkan. Itu karena apa? Melakukan pembunuhan. Orang tuanya dibunuh. Lah, apakah ada? Ya ada, karena warisan, enggak dikasih warisan atau warisannya kurang. Nah, cepat-cepat bagaimana itu ya ada seperti itu. Ya, ada pembunuh di mana-mana ada, ya tentu sebisa mungkin dihindari. Kalau bisa dihindari ya dihindari. Ya ada, kita kalau ini berdagang ya jangan hendaknya makhluk yang nantinya akan dibunuh kalau bisa. Kalau tidak bisa bagaimana? Dikurangi. Harus juga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus melengkapi, harus menyeimbangkan, harus punya timbangan perbuatan baik. Kalau habis berbuat seperti itu ya kita harus punya kewaspadaan. Oh, jangan diulang lagi. Ya, jangan diulang lagi, dilakukan yang baik-baik saja. Kalau bisa ya jangan mempunyai mata pencarian yang mengakibatkan makhluk lain menjadi terbunuh. Nah, terus bagaimana Bante kalau kita sakit? Nah, kalau sakit bagaimana? Ya harus minum obat lah. Kalau kita minum obat, misalnya orang cacingan, kalau tidak minum obat, nah kita yang sengsara ya, minum obat dengan kebijaksanaan. Bukan saya minum obat ini supaya cacingnya mati, tetapi dengan pemikiran saya minum obat supaya saya sehat. Kalau misalnya jadi petani, oh saya nyangkul
Saya nyangkul ini karena apa? Ya saya bertani. Nah, kalau ada cacing yang terbunuh, ya kita tidak sengaja. Suatu perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan, ya tentu beda bobotnya kalau kita melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Nah, perbuatan jahat ada akibatnya, perbuatan baik ada akibatnya juga. Sering melakukan pembunuhan berakibat apa? Sakit-sakitan, umur pendek. Mencintai kehidupan, menyokong kehidupan makhluk lain menjadi berumur panjang, memberikan makanan, ya kita mendapatkan umur panjang, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu harus mengerti, harus jelas, harus paham. Hendaknya kejahatan tidak dilakukan, hendaknya kebajikan selalu ditambahi. Yang ditambahi itu yang baik-baik, yang dikurangi yang jelek-jelek, yang ditambah dilipat gandakan itu perbuatan baik, yang dihapuskan perbuatan jahat. Dihindarkan dari pembunuhan makhluk hidup, apalagi ya kita dengan sengaja ya jangan melakukan pembunuhan. Kalaupun ini ya yang baik adalah kita ada pengendalian diri. Kalau kita punya pengendalian diri, tidak akan melakukan kejahatan. Kalau tidak ada pengendalian diri, nanti perbuatan jahat apapun bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Nah, itu kita harus paham, harus mengerti, harus jelas ya. Pembunuhan mengakibatkan umur pendek, mengakibatkan kesengsaraan, menjadikan sakit-sakitan, tidak sehat. Ya, selalu menderita sengsara. Kalau pengen umur panjang ya kita harus menjaga kesehatan kita, harus menghargai kehidupan makhluk lain. Kalau makhluk lain pengen bahagia, kita pun ingin bahagia. Jangan menari-nari di atas luka, jangan melakukan pembunuhan. Jangan melakukan pembunuhan, jangan melakukan hal yang tidak baik, jangan melakukan perbuatan yang jahat. Kalau kita sudah tahu, sudah paham, tidak hanya pintar teori, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita itu, kita menjadi orang yang baik, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan welas asih, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Kalau mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia, berarti kita mengharapkan diri kita bahagia, tetangga kita bahagia, ya binatang piaraan kita bahagia, sahabat-sahabat kita bahagia. Jangan alasan saya tidak suka ya melakukan kejahatan. Wah, saya kan bahagia kalau balas dendam, terjadi pembunuhan kan bahagia. Ya, jangan sampai ya, mengatakan seperti itu. Jangan sampai terjadi pembunuhan ya. Pembunuhan yang sekarang terjadi itu ya perang ya, perang yang ada saat ini, yang sampai saat ini belum selesai ya. Ukraina itu sama Rusia lah, itu ya jangan sampai kita seperti itu ya. Kita harus penuh dengan welas asih, baik dibalas baik, jahat hendaknya kita tetap baik. Kalau orang jahat dengan kita tetap harus baik, menjadi orang yang baik, menjadi yang baik dengan cara berbuat baik. Hindarkan diri dari pembunuhan ya. Kita juga harus tahu, harus paham, jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan perbuatan kita itu untuk membunuh makhluk lain ya. Kita harus paham, harus jelas, harus mengerti. Dengan cara seperti itu kita tidak akan melakukan kejahatan. Kejahatan itu diawali karena ada niat. Selain ada niat, ada kesempatan. Diawali dari pikiran. Kalau pikirannya mikirnya pembunuhan-pembunuhan, nanti bertindak juga yang ada adalah tindakan pembunuhan. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang perlu saya sampaikan. Semoga menjadikan maklum, semoga menambah wawasan, semoga kita semua berbahagia. Sabesata Bawantu Sukitata.